kita mulai kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka secara virtual, sehingga kita akan belajar bersama tentang materi matematika. Sebelum itu, masih ingat gak kemarin itu membahas apa materi matematikanya? Jangan-jangan perbandingan ya. Ya, kira-kira perbandingan itu apa? Nah, jangan mengingat perbandingan itu apa? Apa yang kalian ketahui tentang perbandingan? Nah, untuk mengingat dulu materi yang kemarin. Ada yang tahu? Masa dari sekian banyak siswa tidak ada yang mau berpendapat apa itu perbandingan? Ini materi 2 minggu yang lalu ya, materi 2 minggu yang lalu. Kalau kita ingat kata perbandingan, artinya nanti membandingkan dua besaran ya. Besarannya bisa bersifat sama atau berbeda. Maksudnya adalah satuannya bisa sama, satuannya bisa berbeda. Kemarin kan Ustadz sudah kasih contoh, misalkan satuannya sama-sama berat kilogram ya, sama-sama tinggi sentimeter atau panjang meter dan sebagainya. Artinya satuan besarannya itu sama. Nah, itu disebut perbandingan satuan yang sama atau besaran yang sama. Oke. Sebelum Ustadz mulai, mari kita absen terlebih dahulu. Di sini sudah ada 15 orang, artinya sudah 50% hadir. Sehingga Ustadz perlu absen terlebih dahulu karena Ustadz melakukan penilaian juga terhadap kehadiran ya. Nah, di sini nanti Ustadz kasih tunjuk nilai rekap kehadiran, juga nanti rekap penilaian. Kemarin nilai tugas itu sudah Ustadz koreksi, sehingga insya Allah Ustadz akan apa yang kalian kerjakan tidak akan dibiarkan begitu saja. Ustadz akan koreksi secara seksama. Di sini ada atas nama Jihan, kelihatan ya 100 gitu ya untuk soal yang kemarin itu ya. Terus ada hampir semuanya 100 ya karena membuat contoh. Kemudian ada beberapa, nah ini kayak Aiko 90 karena ada satu jawabannya, jadi gak hanya menyalip ada yang kurang di jawaban dari contohnya itu. Kemudian Aisyah Wafa ini Aniko dapat 100. Aisyah Wafa ada contoh yang salah, jadi bukan perbandingan dimasuk, itu materi pecahan dimasukkan, sehingga Ustadz hanya memberi 60 begitu. Jadi bukti realnya nanti ada. Nilai itu akan Ustadz transparansikan ya. Ustadz akan transparansi ini 60 atas nama siapa ini? Nah, ini udah ada namanya. Tapi Ustadz sudah rekap dalam buku penilaiannya Ustadz. Termasuk kehadiran, Ustadz juga menilai. Nah, ini Ustadz tunjukkan dulu. Insya Allah kan Ustadz kasih supaya apa? Supaya Ananda semua bisa, oh iya saya tidak masuk, oh iya, oh saya dapat sekian gitu. Nah ini ya Ustaz, kemarin sudah share nggak ya? Bentar, karena perlu kita bicarakan supaya ini ya, kelihatan ya Excel ya, kelihatan ya. Nah di sini ada daftar kehadiran. Jadi pertemuan berapa Ustadz 1 itu artinya hadir. Ya, nanti kalau ini kalau sakit ya tulis S, ini kosong berarti kemarin tidak hadir. Bagas, Dafa ya. 2 minggu yang lalu tidak mengikuti pembelajaran. Sa'datul
Nah, terus juga di sini ada keaktifan. Keaktifan juga Ustadz juga menilai. Nah, sini kemarin ada yang aktif, kemarin itu Ariel, kemudian kayak Dinda Larasati ya, ya betul. Terus di sini Aurora. Yang seret ini itu yang tidak hadir. Ya, nah, jadi ada nilai keaktifan, ada nilai kehadiran. Ya, gitu ya. Nah, supaya Anda juga tahu, kita Ustadz mau menggunakan transparansi nilai. Setiap ada penilaian Ustadz umumkan. Kalau kurang berkenan secara umum, nanti Ustadz japri nilainya berapa. Ya. Nah, begitu. Nah. Oke ya, sudah ya, kita sepakati seperti itu. Kemudian hari ini kita akan memperdalam lagi tentang perbandingan. Kemarin sudah dibahas sepintas tentang perbandingan. Oke. Start buka dulu. Ini ya. Nah, kemarin sudah kita membahas ini ya. Untuk menghangatkan lagi, Ustadz akan mengulang lagi yang di sini. Mematangkan yang di sini. Dua besaran sama dan berbeda. Jumlah dan selisih. Ini kemarin sudah. Contoh-contoh yang diberikan juga memuat dua ini. Sangat bagus contoh-contohnya ya. Nah, berarti sekarang kita lihat, kita akan memperdalam. Jangan ini dulu ya. Jadi ada suatu contoh. Kira-kira kasus contoh satu ini merupakan perbandingan satuan sama atau berbeda. Hitunglah perbandingan berat badan Riko 15 kg dan 10 kg. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Ini ilustrasinya. Jelas kalau kita membandingkan, lebih berat badannya siapa? Berat badan Riko. Kira-kira ya, perbandingannya berapa nih kalau ditanya perbandingan? Ini kan ditanya perbandingan. Yang pertama satuannya sama enggak ini? Sama. Nah, maka ini disebut perbandingan dengan besaran sama atau satuan yang sama ya. Nah, berapa perbandingannya yuk? Siapa yang mau menjawab? Nilai perbandingannya berapa nih? Perbandingan Riko kok hitam? Perbandingan dari Riko dan Ari. Berapa perbandingannya? Singkat caranya? Masih ingat caranya? Ada yang baru masuk. Oke. Ya. Berapa? Nggak ada ya. Nggak ada yang merespon ini. Berapa? 15 per 10. Ya. Ya enggak? Halo. Ya. Kemudian diapakan ini? Disederhana. Dibagi. Iya, dibagi, disederhanakan. Dibagi berapa? Siapa tadi menjawab itu? Ya. Dibagi 5. Ya, dibagi 5. Jadi berapa hasilnya? 3:2. Oke. 3:2. Ya. Karena satunya sudah sama. Iya. Ya. Oke. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, kita lihat. Jadi Agung bersepeda menuju SPBU dengan pemberhentian sebanyak 3 kali. Pemberhentian ke-1 8 kilo 10 menit. Pemberhentian 2 menempuh jarak 12 km membutuhkan waktu 24 menit. Di pemberhentian ketiga menempuh jarak
24 km dengan waktu 40 menit. Pada lintasan manakah Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan lambat? Nah, cepat, lambat. Nah, oke. Ini nanti sedikit ya, ini nanti masuk kategori perbandingan yang dibandingkan nanti kecepatan. Jadi harus dicari dulu ya untuk contoh 2 ini. Nah, perbandingan. Jadi kalau jaraknya udah selesai gini, selesai dulu. Kayak gitu ya. Jaraknya 8 kilo. Nah, misalnya segini 8 kilo. Dia membutuhkan waktu dari sini ya. Dari ini ke sini 8 kilo. Perlu waktu yang diperlukan adalah 20 menit. Yang pertama. Yang kedua, agak panjang lintasannya. Segitu. Di sini 12 kilo. Membutuhkan waktu 24 menit. Dan terakhir, lintasannya lebih panjang lagi, 2 kali lipatnya ini ya, 24 km, membutuhkan waktu 40 menit. Nah, yang ditanyakan berarti pada saat ini ke sini dia mempunyai kecepatan ya, kira-kira 8 kilo ke 20, kemudian 12 ke 24, 24 ke 40 kan gitu. Jadi tinggal kita lihat perbandingan dari sini. Perbandingan antara atas sama bawah. Besar mana nanti kan gitu. Paham maksud saya? Paham maksud Ustaz? Paham atau bingung? Paham. Ya. Nah, berarti ini dicari dulu perbandingannya. Ini perbandingannya berapa? Ini perbandingannya berapa? Ya, ini perbandingannya berapa? Ya. Gitu. Coba sekarang ini dicari perbandingannya. 8 sama 20 perbandingannya berapa? Nah, 8 per 20. 5. Hah? 4. 4. Ya, Ustaz tulis di bawahnya. Satu orang atas nama siapa bilang gitu, gantian, biar gantian. Yang pertama dulu. 8 banding 20 ini sama dengan kan gitu ya. Mau dibagi berapa? Bagi 4. Oke. Siapa tuh barusan? 4. Berapa? 8 bagi 4? 2. 20 bagi 4? 5. Berarti 2 per 5. Ya. Kemudian yang di sini 12 sama 24. Yang kedua sekarang kita cari 12 24. Nah, berapa? Dibagi berapa? Dibagi berapa? Dibagi 4. Dibagi 4. Oke, dibagi 4 berapa? 3 per 6. Masih bisa lagi enggak? Bisa. Bagi berapa? Bagi 3 ya. T1 per 2. Ya. Terus tinggal satu lagi. 24 sama 40. 24 per 40. Nah, sama-sama dibagi berapa?
Bagi 5. Bagi 4. Ariel, kayak soalnya Ariel ya. Berapa dibagi 4? Enam. 6. 6, 10. 10. Kemudian dibagi lagi bisa dong 6 sama 10. Dah. Ya, berapa? Dibagi berapa? 2. Ya, betul. Berapa? 3/5. Good. Sekali, betul sekali. Oke. Oke. Berarti kita dapat nilainya ada yang 2/5, ada yang 1/2 gitu ya. 3/5. Nah, sebentar. Nah, sekarang Ustadz mau menyampaikan interpretasinya. Nah, ya, 1 kilometer menyatakan di sini nanti 2 menit. Nah, perhatikan maksud dari ini kan angkanya besar. Perhatikan. Jadi ini kita sederhanakan supaya menjadi kecil, supaya kita bisa menginterpretasikan. Nah, kalau kita mau membandingkan, kita harus menyamakan di bagian atasnya nanti. Atau kalau mau dicari nilai nanti, ini hasil desimalnya berapa? Hasil desimalnya berapa kalau cara cepatnya. Tapi Ustadz di sini mau menginformasikan interpretasi, karena soal-soal ke depan itu adalah pemahaman kalian terhadap konteks soalnya. Nah, di sini 8 km ditempuh selama 20 menit. Oke? Nah, kemudian kita sederhanakan, artinya 8 km selama 20 menit itu setara, rata-ratanya berarti selama 2 km itu ditempuh 5 menit. Sampai sini paham maksudnya? 8 km selama 20 menit. Oh, berarti per 2 kilometernya itu 5 menit. Nah, informasi yang pertama. Informasi yang kedua, 12 km ditempuh 24 menit. Kita sederhanakan, dapatnya 1 dibanding 2. Artinya apa? Artinya ya, 12 km ditempuh 24 menit. Kemudian kita sederhanakan, itu sama dengan 1 kilometernya sama dengan 2 menit. Paham sampai sini? Yang atas ini kan tadi menyatakan kilometer. Oh, berarti 1 kilometer, nah 2 menit. Nah, selanjutnya yang ketiga. Siapa yang mau berbicara, Ustadz yang nulis sekarang? 24 kilometer membutuhkan waktu 40 menit. Kalau kita sederhanakan, berarti 3 kilometernya itu membutuhkan waktu 5 menit. Oke? Oke. Nah, berarti sekarang tinggal kita sesuaikan supaya kita bisa melihat yang mana yang lebih cepat, mana yang lebih lambat. Maka apa? Jarak yang ditempuh harus disamakan. Di sini lihat, di sini 2 km, di sini 1 km, di sini 3 km. Ya. Kalau kita lihat ini sama-sama 5 menit, sama-sama 5 menit, maka jelas lebih cepat yang bawah. Ini kondisi A, Ustadz tulis A ya. A, yang ini B, yang biru, yang ini C. Nah, sekarang kita mau melihatnya terhadap apa? Yang paling mudah adalah kita samakan jarak kilometernya. Kan gitu ya. Nah, kalau kita, karena ini yang paling tinggi adalah 3. Berarti kalau kita buat ke 3, jadi berapa? 2 kilometernya 5 menit. Berarti per 1 kilometernya berapa? Kalau kita sederhanakan lagi, kalau yang ini, atau kita cari per 1 kilonya. Paham atau bingung? Paham maksud Ustaz? 2 km disempuh 5 menit. Berarti kalau 1 km untuk kondisi ini ya, untuk kondisi yang pertama, oh berarti 1 kilometernya itu sama dengan dibagi 2 dong, ya.
5/2 menit. Bisa dipahami? Bisa atau bingung? Bisa ya? Ya, nanti hitungannya ada yang cara cepatnya ada. Nah, ada, tapi Ustadz harus menyampaikan yang ini dulu, interpretasi maksud dari soal ya. Kemudian ini 1 kilometernya 2 menit. Nah, yang ini 3 kilometer 5 menit, berarti 1 kilometernya berapa? Berarti 1 kilometernya sama dengan 5 dibagi 3. Oke? Oke? Oke Pak tidak? Oke. Oke. Nah, berarti sekarang kita tulis kondisi yang A tadi. Kondisi yang A 1 kilometernya sama dengan 5/2 menit. 5/2 menit. Yang kondisi B nya 1 kilometernya sama dengan berapa? B 2 menit. Itu. Yang kondisi C nya 1 kilometer sama dengan 5/3 menit. Nah, dari ini kira-kira mana yang lebih cepat berarti? Mana yang lebih lambat, mana yang lebih cepat? Dengan menempuh jarak yang sama, ternyata waktunya berbeda. Nah, ini. Berarti yang mana yang cepat, mana yang lambat? Interpretasinya. 5/2 itu berapa ya? Lima per 2 itu berapa? 2,5 menit. Kalau 5/3? Kalau 5/3? 1,6 ya, 1,6 betul, 1,6666. Nah, berarti tinggal kita bandingkan sekarang. Otomatis kalau 1 kilo ini 1,6, 1 kilo ini 2,5, 1 kilo ini 2 menit. Mana yang cepat, mana yang lambat? Yang C yang C 1,66 ya. Cepat apa lambat C-nya ini? Ini cepat ya. Yang ini yang lambat. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke ya. Yang cowok mana ini suaranya? Tadi cuma suaranya Aril yang Ustadz dengar. Salis, kemudian Aril, Arde, Kevano. Ya, oke ya. Kita lanjut. Ada yang tanyakan dulu? Kalau misalkan cara cepatnya gimana? Ya tinggal kita bagi saja. 8 bagi 20 berapa? Ini bagi ini berapa? 24 bagi 40. Nanti hasilnya berapa? Ya. Ya, kalau cara cepatnya apa? 8 dibagi 20 hasilnya berapa? 12 bagi 24 hasilnya berapa? Terus 24 dibagi 40 hasilnya berapa? Yang paling kecil itu berarti cepat, yang paling besar nilainya itu berarti lambat. Oke. Nah, oke, bisa dipahami ya. Nah, berarti kita masuk ke contoh yang lainnya. Ini clear. Nah, sekarang ini coba yang 6 sudah. Oke, bentar. Ya ini
Dari 150 siswa diwawancarai tentang kesukaan membaca berita. 100 siswa memilih media online, 50 siswa memilih media cetak. Rasio banyak siswa yang memiliki media online terhadap yang diwawancarai. Apa yang ditanya? Rasio itu sama saja dengan perbandingan ya. Rasio itu adalah perbandingan. Rasio atau perbandingan siswa memilih media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai. Oke. Media online-nya berapa? 100 siswa. Media online 100. ya, oke. Diwawancarai? 150. Iya, oke. Berarti perbandingannya berapa? 100 dibanding 150. Iya. Iya, berapa? Dibanding 150. Berapa itu? 2/3. Betul, 2/3. Siapa tuh yang menjawab? Ustadz belum. Saya, Ustaz. Oke. Oke. Videonya dinyalakan dong. Oke. Sip, betul ya? Gak ada kesulitan ya? Ariel gimana? Salis gimana? Kemudian Davino, Ardri Bait. Ya. Oke, clear berarti nggak ada yang tanyakan. Kita lanjut berarti. Oke. Kita lihat soalnya terlebih dahulu. Lengkapi dalam tes menguji rasa 2 jenis susu kotak. 780 siswa memilih full cream, 220 memilih high kalsium, high tinggi kalsium. Lengkapi setiap pernyataan berikut. Terdapat titik-titik lebih banyak yang memilih full cream. Apa maksudnya nih? Terdapat titik-titik, kira-kira apa? Lebih banyak. Ya, paham maksudnya ini? Soal yang A ini terdapat titik-titik lebih banyak. Paham. Apa? Berapa apa sih kira-kira? Ini lah, itu loh, kelihatan. 780. Sip, betul. 780 per 220. Sebutkan namanya ya, karena Ustadz di sini apa namanya, bukan pakai zoom, jadi tidak kelihatan wajahnya ketika share screen. Namanya siapa tadi menjawab? 780 kurangi 220 berapa? Jihan Arifa, Ustaz. Jihan Arifa, oke. Berapa Jihan? 780 kurangi 220? 560. 560. Ya, betul. Siapa tuh juga? Dinda Larsati ya, suaranya ya? Bersennya? Betul? Iya, Ustaz. Oke. Nah, beberapa suaranya Ananda Ustadz sudah mulai hafal sedikit, meskipun wajahnya kadang kalau Ustadz full screen ini tidak kelihatan wajahnya Ananda semua. Yang B sekarang, siswa yang memilih full cream lebih banyak daripada yang memilih dengan rasio berarti ya perbandingan ini ya, rasio ini dengan ini kan gitu ya. Berapa berarti rasionya? Rasionya ini sama saja dengan ditanya perbandingan dari full cream dan high cal.
Kan gitu. Fulgrimnya berapa? 780. He kalsiumnya 220. Udah, ini tinggal disederhanakan. Ya. Bisa ya menyederhanakannya? Berapa yang kira-kira? Contohnya kemarin sudah menghitung perbandingan diketahui, ini hanya mengulas dan melihat tipe-tipe soal supaya konsepnya lebih kuat. Ini kan berarti kita hapus nolnya, coret sama-sama dan nolnya, berarti 7822. Kita bagi 2. Masih ada kan? Ini orang, nah ini berapa? 39, ini 11. Maka perbandingannya 39 banding 11. Oke ya. Nah sekarang supaya tidak usah tok, ini kalian coba sekarang harga gula 8.000 per kilogram. Saat ini harga gula naik 3 banding 2 harga semula, 3/2 ya, 3/2 naik 3/2 dari harga semula. Berapakah harga gula per kilogram sekarang? Kemudian Totok dan Anton teman sekelas. Rumah Totok berjarak 20.000 meter dari sekolah, sedangkan rumah Anton berjarak sekitar 1,5 km dari sekolah. Berapa perbandingan jarak rumah Totok dan Anton? Sini saya kasih clue. Lihat nih. Ini ya. Titik beratnya adalah di sini. Ingat, berarti hati-hati di sini. Ya. Oke. Silakan dicoba. Ustaz kasih waktu 5 menit. Ya, cukup ya 5 menit ya. Cukup atau kurang? Setelah itu kita bahas bersama-sama. Cukup ya, silakan dicoba. Video sambil dinyalakan. Oke, siap. Dendela Rasati, kemudian siapa tuh? Jihan Arifah ya, dinyalakan. Ariel, Salis, Ardli Bait. Ardli kalau di WA jarang balas ya Ardli ya. Di grup maksud saya. Nah, di grup untuk ubudiyahnya Ustadz kirim nggak pernah direspon. Apa sudah ngisi apa belum Ustadz nggak tahu soalnya. Oke, silakan dicoba 5 menit.
Anda sudah? Sudah Ustaz. Ya, yang nomor itu siapa tuh? Jihan, bener, Jihan Arifah ya. Oh ya. Ustaz. Berapa Jihan? Coba Jihan. Ya, menurut saya yang nomor 4 itu 3/2 dikali 8.000 sama dengan 12.000. Betul. Betul, sip. Ya. Lanjut, yang nomor lain mungkin. Nomor 5. Jadi 3/2 langsung dikali 8.000. Ya, sehingga nanti 3 kali 4 12, nolnya tinggal tulis sudah. Betul sekali, Jihan Arifah. Ya, lanjut. Nomor 5, siapa yang mau mencoba? Nah, di sini Ustadz sambil mengabsen ya yang belumnya. Tugas yang kemarin itu Alifino, belum ada konfirmasi ke Ustadz. Kemudian Ardli Bait, Aurora, Bagas Hilda, sama Najwa Dwi Sadatul Ukhrawiyah. Nah, nama-nama yang tadi yang Ustadz panggil itu merupakan yang belum mengumpulkan tugas atau asesmen pertama. Nah, nanti untuk yang kemarin outing class juga Ustadz akan cek ya. Karena outing class Ustadz masih belum melihat, juga akan Ustadz koreksi, juga Ustadz umumkan nilainya. Kalau pengen tahu nanti bisa Ustadz japri, Ustadz screenshot supaya menjadi privasi masing-masing nilainya ya. Takutnya ada yang tidak ada, takutnya ada Ananda yang tidak setuju kok nilai saya kok diberitahukan ke teman-teman. Nah, sehingga kalau ada yang tanya nilai, Ustadz kasih tahu nilainya berapa nanti ya. Kemudian kita sepakati kalau setelah ganti bab nanti tidak ada yang menghubungi Ustadz ya, artinya udah apa-apa, sudah nilai saya kosong, misalkan punya menyampaikan seperti itu ya, Ustadz kosongi nilainya 0. Di sini kita udah masuk ke era, ada era rapotnya SMP Namira. Jadi sehingga ada di aplikasi, di sini online. Nah, di sini sudah ada. Sehingga saya harap ananda-ananda yang belum, supaya ya mengumpulkan lah ya, menyusul mengumpulkan. Tugasnya masih sama, tidak berubah. Nah, tapi kalau memang tidak dikumpulkan ya, Ustadz hanya mengikuti, hanya menilai tugas yang dikirimkan ke Ustadz. Ustadz kok kasih 0, nah, kok nggak ada nilainya, kok nggak dikasih apa KKM dan sebagainya ya, kasihan yang teman-teman kalian yang semangat ya. Maka yang kalau tidak mengumpulkan, tidak mungkin dengan dalih tidak tahu ya, karena Ustadz selalu menginfokan di WA group, kemudian dalam pembelajaran Ustadz akan selalu ingatkan. Nah, kalau sudah berganti bab, kita sepakati nilai akan Ustadz anggap 0. Nah, sehingga Anda semua harus jangan ditunda-tunda kalau mau mengumpulkan tugas susulannya.
Oke, kembali lagi ke topik. Nomor 5 bagaimana? Siapa yang mau mencoba? Dinda Larasati mungkin, Dinda? Aril mungkin? Tosalis? Salis Berlian? Davino mungkin? Tidak ada? Yang lain? Ya coba Jihan mungkin. Jihan sudah, Jihan? Sudah, Ustaz. Oke, berapa Jihan? Coba Jihan. Dibagi, Ustaz. Dibagi gimana? Ayo Ustaz yang nulis. 20.000 meter 20.000 meter dibagi 1,5 kilometer. Terus? Terus 1,5-nya dijadikan meter. Oke. Ini tetap berarti ya. 1,5-nya berapa? Jadi berapa nih? Jadi 15.000. Dikali 1.000 ya. Kilometer dikali 1.000 karena ya. Sehingga nanti ya jadinya 1.500. Oke, betul. Lanjut. Terus dibanding 200 banding 15. Terus banding 15 ya. Ini nanti dicoret gitu. Hasilnya berapa? Ketemu berapa? Jihan? 40 banding 3. Sama-sama dibagi 5 ya. Gitu ya. Berapa jawabannya tadi? 40 dibanding 3. Oke, good. Betul? Ya, silakan ditanyakan teman-teman Anda yang lain. Tidak ada? Belum ada ya? Oke. Kalau belum ada, Ustadz anggap sekali lagi ya, kalau ada yang ditanyakan harus disampaikan. Jangan jangan Ustadz disuruh nebak. Nah, nanti jatuhnya nanti apa? Apalagi virtual ya, di sini Ustadz tidak bisa melihat wajah kalian secara langsung, sehingga tidak tahu mimik wajah yang paham sama yang bingung itu kan pasti berbeda. Oke, 1, 2 ini informatif, hanya mempertajam saja. 7, 9, 7 perempuan, 7 laki-laki matematika, 7 orang laki-laki menjadi olahraga. Perbandingan matematika dan olahraga. Langsung ini aja. 7 banding 9 ya. Ya. 7 banding 9. Oke, real. Sip, nomor 2. Gimana tuh nomor 2 tuh? Sebentar. Ini. 3 banding 1. 3 banding 1. Oke, good. Kelihatan enggak soalnya? Bentar ya. Harus geser dulu. Oke. Ya, 1.500 sama 500 ya. Oke, berarti kita lanjut. Jawabannya betul, Aril. Nah, ini yang atas dulu. Kolam berukuran 160 sama 100, perbandingannya berapa? Ayo. Nanti di akhir jangan keluar ya, Ustadz absen ulang ya. Jadi mengikuti. Jadi masuk pertama terus hilang, Ustadz anggap tidak ikut ya, kecuali ada konfirmasi sinyal atau apa. Ini nomor 8/5 Ustadz. 8/5, good. Betul, lanjut real.
Betul. Nomor 4 yang lain. Harga buah jeruk 10.000 per kilo. Saat ini harga buah jeruk naik 6/5, sama seperti tadi. Berapakah harga buah jeruk sekarang? Betul, 12.000. Itu siapa tuh? Saya menjawab Dinda Larasati ya? Betul. Dinda apa? 12.000 Ustaz. Ya. Oke, betul. Yang jawab siapa? Dinda ya? Jihan Ustaz. Oh, Jihan. Oke, yuk. Nomor 5. Pak Bambang dan keluarga berencana pulang kampung dari Medan ke Padang saat libur hari raya. Dia membagi 2 hari perjalanannya. Hari pertama menempuh 358 km dan hari kedua menempuh 370. Konsumsi rata-rata mobil Pak Bambang adalah 20 km. Penggunaan BBM yang dibutuhkan mobil Pak Bambang dari Medan ke Padang adalah paham nggak maksudnya ya? Jadi mau pergi dari Medan ke Padang, perjalanannya dibagi 2, menempuh perjalanan 358, hari kedua menempuh 370. Konsumsi rata-rata mobil yang dimiliki Pak Bambang itu 20 liter. Penggunaan BBM yang dibutuhkan mobil Pak Bambang dari Medan ke Padang berarti berapa? Ada yang tahu? Ya, oke. Kita ilustrasikan dulu. Medan, Padang, perjalanannya membagi 2 hari. Ada 2 hari. Hari pertama, hari kedua. Jadi lanjut ya. Yang pertama 358, hari keduanya adalah 370. Ya, ini logis ya. Medan ada di Sumatera Utara, betul? Padang ada di mana? Sumatera mana? Padang? Sumatera Barat. Oke. Sip. Konsumsi rata-rata mobil yang memiliki Pak Bambang adalah ini kira-kira ya, konsumsi rata-ratanya 20 liter. Ini per kira-kira dari Medan ke Padang berapa? Yang pertama yang jelas adalah jaraknya dulu ya. Jarak di sini harus dijumlahkan kan gitu ya. Ya. Medan Padang. Berarti jarak tempuh seluruhnya berapa nih jaraknya? 358 tambah 370. 728. 1 ditambah bukan dikurangi. 728. Oke, sip. 728. Nah, mobil maksudnya ini kapasitas mobilnya Pak Bambang itu cuma 20 liter. Jadi mobil itu pasti ada tangki ya. Tangkinya maksimum diisi 20 liter. Penggunaan BBM yang dibutuhkan mobil Pak Bambang dari Medan ke sini. Nah, kira-kira berapa? Asumsinya di sini harus ada ya. Ini ada informasi yang kurang. Berarti nanti 1 liter itu harusnya berapa kilo kan gitu nanti. Ya. Ustadz asumsikan nanti 1 liternya 1 liternya misalkan di sini Ustadz buat 4 km. Ada informasi yang kurang ya. Berarti berapa? Kalau 1 liternya menempuh 4 kilo, kalau 20 liter berapa kilo? Ya, 20 liternya berapa kilo?
80 kilometer. 80. Iya, 80 ya. 1 liternya 4 kilo. Berarti 20 liter 80 kilometer. Nah, berarti tinggal kita bagi di sini sudah dengan kapasitasnya di sini. Berarti kita bagi, ini kan jaraknya adalah kilometer. Maka harus dibagi dengan kilometer. Silakan dibagi dengan 80. Nanti berapa? Nah, itulah kebutuhan konsumsi dari mobil Pak Bambang. Sampai sini paham? Ya. Hasilnya ini nanti satuannya adalah liter. Ya. Oke ya. Saya pahami? Tinggal dicari 728 bagi 80 berapa? Kira-kira berapa? 9, berapa kan gitu nanti. Ya. Sini nanti jadinya 9-nya adalah 9, sekian berapa? Ya, 9,1 kayaknya ini. Nah. Ya, dan nanti dicek hasilnya adalah 91. Kalau masih bingung dengan Prokapit, tambah bersama kan gitu. Ya. 1 harus pakai yang ini. Kita lihat bagian depannya 8 di sini 72, 872 berarti 9 pengalinya. 72 ada nolnya kasih 0. Dikurang 8 turun. Tidak bisa muncul koma. Kalau muncul koma di sini muncul 0. Maka 1. 9,1 tangki. Nah, ya, tangki mobil. Berarti berapa? 9,1 dikali 20 sehingga sama dengan berapa nih? 180 ditambah 2. 182 liter. Nah, soal-soal cerita yang seperti ini. Ya. Nah, ini Ustaz screenshot saja ya. Ini contoh, ini contoh-contoh untuk perbandingan yang tidak senilai. Maksudnya apa? Dari rupiah dijadikan euro, maka satuannya berbeda. Satuan rupiah kemudian sama satuan euro, itu disebut perbandingan dengan berbeda satuan. Kurs rupiah euro. Harga gula di pasar Sukamaju yakni 10.000 per kilo. Karena harga gula di pasar yang lain belum tentu sama, makanya beda ya. Kemudian Iwan membeli 4 lusin buku tulis. Lihat, 4 lusin 38 lembar dengan harga per lusinnya ini. Otomatis kalau ini bukan 38 lembar, maka harganya berbeda. Sekarang Ustadz ini sini rubah. Iwan beli 4 lusin dengan ada buku itu 56 biasanya, 52 lembar. Maka harganya bukan yang ini lagi, berbeda. Nah, yang dimaksud kayak gitu. Sepeda motor yang diklaim sebagai motor hemat BBM mampu menempuh jarak 15 km. Di sini jarak, di sini bensin. Maka ini sudah perbandingan dengan satuan yang berbeda. Sama seperti tadi, 1 liternya mampu mengantarkan motor sejauh 15 km. Petani yang menggunakan bibit unggul mampu menghasilkan 100 karung padi dalam 1 hektar. Ya, ini kata unggulnya adalah bibit unggul. Ada 100 karung 1 hektar. Apakah 1 hektar selalu menghasilkan 100 karung? Kan belum tentu ya, kalau bibitnya berbeda ya, maksudnya seperti itu. Jadi ada satuan-satuan berbeda. Kalau satuan sama itu sudah menyatakan fix. 1 kotak isi 12 isi 1 kotak kardus isi 48 buah air mineral. 1 dus maksud saya, 1 dus. Lihat, di sini kan satuannya kotak, tapi diwakili oleh isinya 48 buah. Ini disebut perbandingan yang berbeda
satuan. Kalau satuannya sama apa? Ya tadi itu berat Riko 15 kg, berat Ari 10 kg. Satuannya sama-sama yang dibandingkan kilogram. Kalau yang ini jadinya juga membandingkan ya. Satu kotak sama dengan 48 buah. Sudah paham di sini? Perbedaannya perbandingan senilai dengan perbandingan perbandingan satuan sama dengan perbandingan satuan berbeda. Paham? Paham, Ustaz. Oke. Nah, yang ini sebagai latihannya. Nanti pertemuan ini masih panjang waktu kita ini, tapi dikumpulkan nanti lah jam 12. Hanya 2 soal ini. Kalian catat dulu atau di screenshot dulu. Di antara keempat merek motor ini, tentukan merek motor mana yang paling irit. Ini sudah ada di contoh soal yang kita bahas ya. V menempuh jarak 4,8 dengan 1 liter bensin. W menempuh 9,8 km dengan 2 liter bensin. X menempuh jarak 9,6 dengan 1,5 liter bensin. Y menempuh jarak 14,4 dengan 2 liter bensin. Motor mana yang paling irit? Kalau tadi pertanyaannya motor mana yang paling cepat ya. Ini sama. Kira-kira yang mana yang irit? Berarti kalau kita bicara irit ya, clue ya. Kalau kita bicara cepat dengan waktu yang sama, dia bisa mendapatkan jarak yang lebih jauh. Atau dengan jarak yang sama, dia membutuhkan waktu yang lebih sedikit. Satu di sini. Kalau tadi cepat, kalau ditanya cepat, soalnya sambil dicatat ya sama kalian ya. Kalau ditanya catatan, kalau ditanya cepat, kita mau meninjau, pasti yang diketahui adalah kilometer sama waktu, kan gitu ya. Jadi ada dua, kita memperhatikan apa? Jarak yang sama dengan jarak yang sama, jaraknya sama, maka tinjau waktunya, lihat waktunya. Lebih pendek mana? Itu cepat ya. Lihat waktu yang lebih pendek atau lebih kecil, lebih pendek kecil. Nilainya lebih kecil. Nah, itu kalau kita lihat jaraknya kita samakan dulu, kemudian dilihat waktunya. Waktu yang lebih kecil atau waktu yang lebih pendek, itulah menyatakan kondisi itu cepat. Kalau misalkan kita fixkan waktunya disamakan, waktu sama, maka ya lihat jaraknya paling jarak yang panjang. Gitu ya. Kalau disuruh kata kuncinya suruh cari cepat. Nah. Oke. Nah, kalau irit bagaimana? Irit itu kan nanti yang ini cepat. Kalau irit nanti apa? Kalau irit udah kelihatan. Nah, kalau irit sini berbicara kilometer dan liter. Berarti kalau ininya tetap disamakan sama, maka lihat liternya. Liter yang sedikit ya, pastinya. Yang ini liter yang sedikit. Itu irit. Kalau liternya dibuat sama, tetap itu sama, maka lihat kilometer yang paling banyak. Nah, gitu perbandingannya. Oke? Bisa dipahami? Nah, coba dikerjakan. Yang nomor 1. Yang nomor 2, kita lihat soalnya dulu. Kita baca bersama-sama. Dalam sebuah uji coba bibit padi unggul, Pak Jendra mendapatkan hasil 1.500 ember gabah pada lahan luasnya 2.000 are. Berapa ember gabah yang Pak Jendra dapatkan jika bibit tersebut diuji coba pada lahan dengan luas 2 are? Hitung juga berapa luas lahan yang dijadikan uji coba untuk mendapatkan hasil 450 ember gabah. Nah, 2 soal ini cukup menurut Ustadz. Kalian catat atau di screenshot, atau Ustadz screenshotkan, nanti Ustadz kirim ke WA group. Dikumpulkan kapan, Ustaz?
Nanti malam saja ya. Nah, nanti malam paling lambat lah dini hari lah. Jadi nanti kalau ngirim agak malam pun tidak apa-apa. Bisa Ustaz Ngirimnya lewat dalam? Ngirimnya lewat apa? WA atau Google Classroom? Google Classroom aja ya, biar enak ya. Biar rapi ya, biar nggak ada kesengsa. Ya Ustaz, baik. Ya. Oke. Ada yang tanyakan dulu? Enggak, nih. Enggak. Ada ya? Nah, kemudian apa yang dapat kita simpulkan hari ini? Jadi yang paling penting untuk menghitungnya, Ustadz yakin di contoh soal yang kalian berikan itu sudah mewakili soal-soal perhitungan. Nah, tapi bagaimana sekarang ketika Ustadz baca soal tentang asesmen, nah soalnya nanti lebih banyak soal-soal yang tipe cerita seperti ini. Diberikan data, ditanya apa? Ya seperti inilah, seperti ini. Kenapa kok Ustadz munculkan soal-soal yang seperti ini? Ya, sehingga maksud dari soal, interpretasi kalian, analisisnya itu harus tepat. Nah, menghitungnya, Ustadz yakin Anda semua untuk perhitungannya bagus. Namun kalau ada kesulitan, monggo ditanyakan ya, Kalau secara pembelajaran ini mungkin belum ada kendala, kemudian ketika kalian belajar ada kendala, monggo silakan WA. Insyaallah ketika Ustadz santai, Ustadz akan respon secara cepat, gitu ya. Oke, gitu ya. Oke, kalau tidak ada, berarti minggu depan Ustadz mengharapkan kalian nanti membaca tentang skala, ya, materi skala, kemudian proporsi, itu aja dibaca dulu. Skala itu apa? Skala pada peta, jarak pada peta ya, jarak sebenarnya. Nah, sama debit kecepatan, jarak waktu kecepatan, sama debit volume waktu. Kalian baca-baca. Nah, hampir mirip seperti yang di materi kelas 6, tapi di sini nanti lebih expand. Kita masuk, itu salah satu contoh-contoh untuk perbandingan senilai dan perbandingan terbalik. Nah, nanti Ustadz, apa sih perbandingan senilai itu, apa perbandingan terbalik, besok kita akan pelajari. Kemudian kita masuk ke contoh-contohnya, itu tadi itu skala, kemudian jarak kecepatan waktu, kemudian debit volume air, gitu. Debit volume waktu. Oke. Monggo, silakan kalau ada ditanyakan. Belum ada? Ya. Walau tidak ada, mungkin bisa kita akhiri. Waktunya sisa 30 menit ya. Nah, 30 menit ini bisa Anda coba untuk mengerjakan sekarang, supaya nanti mungkin dari mapel yang lain takutnya juga ada tugas, sehingga Ustadz ngasih jeda 30 menit untuk kalian kerjakan latihan ini, gitu ya. Oke. Kemudian Ustadz insya Allah setiap kali pembelajaran akan Ustadz rekam, kemudian Ustadz upload di akunnya channel SMP Namira. Kenapa seperti itu? Karena kita Ustadz mengamati dalam setiap pembelajaran daring pasti ada 1 atau 2 teman kalian yang tidak dapat mengikuti, entah itu ketika sedang sakit ataupun sinyal dan sebagainya. Sehingga harapannya video itu bisa mewakili materi ya, karena sekarang eranya pandemi juga, bisa ditonton di situ. Penjelasannya pasti sama dengan yang kita ajarkan saat ini, kan begitu ya, karena sudah kita rekam. Gitu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, alhamdulillahirabbil alamin.
hikmah kita pada pagi ini ternyata ya gitu ya, meskipun satuannya berbeda, namun kita bisa melakukan perbandingan. Artinya proporsi ya, bahasanya proporsi atau yang kita terima gitu ya, materi dalam contoh ini adalah materi, itu juga proporsi perbandingan. Ada yang Ustadz menyampaikan 10 terserap 10, ada yang terserap cuma 9, ada yang terserap 8, ada yang terserap 7, terserap 1, atau mungkin bisa terserap 0. Nah, yang 0 itu berarti yang tidak hadir ya gitu ya. Nah, apa? Sehingga dari situ harapannya kita samakan, Ananda semua bisa menyerap dengan sama. Ustadz menyampaikan 10, semoga bisa 10 juga yang diterima oleh kalian. Dan itu bisa diaplikasikan oleh setiap Ananda semua. Ya, supaya sama ya, materi yang didapatkan sama, informasi yang didapatkan sama. Oke, Ustadz tetap menunggu. Tadi yang ada berapa orang? Alvino, kemudian Ardri Bait ya kalau salah itu. Nah, karena untuk memperbarui nilai di sini, karena ada di sistem, sudah ada di data di sini. Jadi nilainya otomatis kepala sekolah sudah tahu. Nah, jadi mana-mana yang belum mengumpulkan tugas, siswa siapa saja yang kurang aktif, nah, itu bisa dikontrol melalui HP. Sekarang sistem rapotnya udah online ya. Oke, Ariel sebagai ketua kelas pimpin doa. Agak keras suaranya Ariel. Tutup majelis. Doa kafaratul majelis. Subhanallahumma Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulang satu kali lagi bersama-sama. Suaranya di mute-nya dinyalakan, kemudian doa bersama-sama. Setelah itu videonya dinyalakan dulu. Bersama-sama. Oke. Ya, Salis Berlian. Ayo, Riel, agak keras suaranya Riel. Silakan. Kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Tetap semangat belajar, tetap semangat belajar, tetap semangat belajar. Salam matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.